Oke, jadi di chapter 9 itu akan membahas tentang standar costing ya. Uh, ini masih bagian juga ya, masih ada sangkutannya gitu ya, ada kaitannya dengan penghitungan cost produk gitu ya. Kalau kemarin kita belajar ABC itu bagaimana menghitung ya, menghitung cost produksi sebuah produk gitu ya, dari komponen-komponen yang ada, materialnya, kemudian apa namanya labornya, kemudian overheadnya, gitu ya, sampai kita menemukan cost ya, berapa sih biaya ya untuk memproduksi satu unit produk gitu, di mana dasar dari uh, penghitungan cost produk ini akan menentukan price-nya ya, harga jual yang akan kita tentukan. Gitu. Nah, sedangkan standar costing itu kita akan membahas gitu ya, mendiskusikan tentang bagaimana sih sebuah perusahaan itu menentukan sebuah standar ya, atau apa sih, patokan gitu ya, terkait dengan costing itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan perusahaan itu punya standar gitu ya, ada patokannya gitu ya, perusahaan bisa melakukan banyak hal gitu ya. Jadi kayak misalnya ada evaluasi ya, pengendalian, kemudian melakukan improvement ya terhadap eh, dasar dari standar itu gitu ya. Jadi kalau ini kaitannya dengan costing ya berarti kalau misalkan kita mau memproduksi sebuah produk ya itu kan ada cost-nya ya, ketika ada standarnya ya maka di situ perusahaan bisa memantau ya, kalau misalkan nanti ternyata dalam implementasinya ya ketika memproduksi produk tersebut aktualnya gitu ya ternyata cost-nya itu melebihi ya atau di atas standar yang sudah ditentukan di awal, maka perusahaan di situ perlu melakukan evaluasi gitu ya. Kalau misalnya selisihnya hanya sedikit ya mungkin apa namanya tidak perlu ada evaluasi terlalu dalam gitu ya. Tapi kalau selisihnya sudah terlalu besar, nah kemudian perusahaan di situ bisa melakukan evaluasi gitu ya, memantau kira-kira apa yang terjadi gitu ya. Kenapa kok cost ya untuk memproduksi sebuah produk itu selisihnya jauh dari standar yang ditetapkan perusahaan gitu. Nah, kemudian ini juga ada kaitannya dengan budgeting juga. Ya, kalau perusahaan sudah menetapkan standar gitu ya. Ini ngomongin standar secara umum gitu ya. Kalau perusahaan sudah menetapkan standar, maka perusahaan secara tidak langsung itu sebenarnya perusahaan sudah bisa membuat budgeting gitu ya, penganggaran, estimasi gitu. Jadi nanti ke depannya produksi untuk produk ini itu mohon maaf ya, jadi untuk produksi sebuah produk itu kira-kira cost-nya sekian ya, standarnya sekian. Tidak boleh melebihi dari standar itu karena misalkan perusahaan punya budget sekian dolar gitu ya, misalnya untuk satu unit produk atau untuk produksi sekian batch ya, sekian batch itu berarti ada beberapa unit produk gitu. Nah itu perusahaan nggak boleh melebihi standar itu. Kalau misalnya toh aktualnya itu yang terjadi melebihi dari standar yang sudah ditetapkan, maka perlu ada evaluasi ya, di apa namanya, diulik nih gitu ya, kenapa kok bisa melebihi dari standarnya gitu, apakah harga materialnya berubah ya, apakah ada inflasi atau misalkan di situ karena ada human error ya dari karyawan yang tidak misalnya memenuhi standar gitu. Jadi dia seharusnya ketika produksi produk itu dia menggunakan material misalnya sekian ons ya, tapi ternyata di lapangannya kan itu standarnya sudah ditetapkan ya. Misalnya untuk satu produk misalnya bikin donat gitu ya, satu satu buah donat, atau misalnya untuk satu batch produksi oke lah misalnya minuman kaleng gitu ya kalau di manufaktur. Untuk produksi satu apa namanya batch minuman kaleng, dia misalnya harus menggunakan perasanya, kemudian airnya dan sebagainya itu sekian liter gitu standarnya. Tapi ternyata karena ada human error ya, misalnya karyawannya tidak teliti, kemudian ceroboh, kemudian tadi ya material yang digunakan itu melebihi dari standar yang boleh digunakan ya. Jadi di situ akan ada perbedaan ya antara standar dengan aktualnya. Nah, itu perlu dievaluasi. Yang salah itu di bagian mana? Apakah karena misalkan faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan gitu ya, unpredictable ya, atau uh, uncontrollable gitu ya, artinya faktor yang nggak bisa dikendalikan, misalnya karena ada inflasi, itu kan hal-hal yang nggak bisa dikendalikan oleh perusahaan gitu ya, karena itu kan faktornya uh,
apa namanya, berkesinambungan, nyambung gitu ya semuanya. Inflasi, kemudian misalnya kalau ada bencana alam dan sebagainya, sehingga bahan bakunya terbatas sehingga mahal gitu ya, tapi tetap harus produksi, misalnya tempe gitu ya, dan sebagainya. Kedelai, butuh kedelai, harganya mahal, maka kan antara standar yang sudah ditetapkan di awal dengan aktual ya ketika menggunakan pembelian kedelai dan sebagainya untuk produksi tempe kan jadi nggak sama gitu ya. Tapi kalau misalnya ada eh, apa namanya, hal-hal yang bisa dikendalikan oleh perusahaan, misalnya karena tadi ada human error, kemudian misalnya apa namanya, salah memilih supplier misalkan gitu ya, nah itu perlu dievaluasi. Jadi gambarannya adalah standar costing itu perusahaan menetapkan sebuah standar ya atau patokan untuk dalam penentuan cost produk gitu ya. Jadi ketika mau memproduksi sebuah produk ya, perusahaan itu menetapkan ini loh ya standarnya untuk bisa bikin tempe gitu ya, satu blok tempe itu harusnya costnya sekian, standarnya itu costnya sekian ya. Nah, standarnya itu berarti nanti di breakdown ya gitu, ada standar untuk material yang harus dikeluarkan itu berapa standarnya ya, kemudian labor yang harus dikeluarkan oleh perusahaan itu standarnya berapa, bahkan overheadnya pun juga ada. Nah, nanti dievaluasi, dibandingkan antara standarnya dengan um, aktualnya itu, baik yang material, labor sama overhead ya. Nanti kalau ada selisih namanya variance ya, kemarin kita sudah belajar tentang variance. Nanti kita mengenal ada istilah namanya favorable dan unfavorable ya, sekilas ada tentang favorable dan unfavorable ya. Itu unfavorable, ini adalah unfi ya dia. Favorable dan favorable ya. Jadi kalau unfavorable itu artinya tidak menguntungkan ya, kondisi yang tidak menguntungkan. Biasanya di situ terjadi ketika aktualnya ya itu yang terjadi lebih besar daripada standarnya atau budgetnya gitu ya. Sedangkan kalau favorable ya berarti kebalikannya ya. Kebalikannya berarti ketika kita menstandarkan misalnya cost-nya itu untuk beli materialnya adalah 20 ya, ternyata malah aktualnya itu cuma 15 ya, itu berarti kondisinya favorable. Kita bisa menekan ya pembelian apa namanya, materialnya itu menjadi 15 padahal tadi standarnya 20, tapi dengan kualitas yang sama ya. Jadi jangan sampai kita menekan cost ya atau menekan pembelian bahan baku atau pengeluaran untuk karyawan tapi kualitasnya jadi jauh lebih rendah gitu ya. Itu beda kondisi gitu. Sehingga ini juga berkaitan dengan bagaimana perusahaan itu memanage tadi ya pembelian supplier, memilih supplier misalkan, mencari bahan baku gitu ya. Jadi kualitasnya sama, masih sesuai juga dengan standarnya perusahaan, tapi harganya itu bisa di bawah standar gitu ya. Oke, atau minimum sama dengan standar yang ditetapkan. Kalaupun misalkan ada lebih boleh, tapi nggak boleh terlalu banyak ya. Makanya nanti di situ ada juga istilah namanya limit ya, upper limit ya sama lower limit. Ya, jadi ini perusahaan itu masih boleh nih ya apa namanya, memberikan dispensasi ya dari limit-limit ini. Jadi kalau perusahaan itu melebihi dari standarnya atau limitnya atau batasnya boleh, tapi ada di range tertentu gitu ya. Range-nya itu bisa range atas yang upper ini atau range yang bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya di atas yang apa namanya, yang upper gitu ya, masih dalam range tersebut ya berarti masih wajar. Oh, nggak apa-apa ya, misalnya kalau lebih-lebih dikit gitu ya masih bisa lah ditoleransi gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah melebihi limitnya ya atau upper limitnya itu, maka perlu dilakukan evaluasi ya, ada apa gitu ya, kenapa kok bisa selisihnya besar. Di gambarannya kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita bahas secara rinci di slide per slide-nya. Ya, yang pertama di sini adalah tujuan pembelajarannya menggambarkan ya bagaimana input ya standar, unit input standarnya dikembangkan ya, dan menjelaskan mengapa standar costing itu perlu diadopsi gitu ya. Jadi tujuannya ngapain sih ya perusahaan itu perlu menetapkan standar costing, itu fungsinya buat apa
gitu ya. Kemudian yang kedua menjelaskan tujuan dari standar cost sheet gitu. Jadi nanti kita punya dalam menghitung standar costing itu kita pakai kayak kertas kerja gitu namanya standar cost sheet ya. Jadi nanti ada formatnya itu yang teman-teman harus ikuti dalam membuat standar costing. Kemudian menghitung dan menjurnal direct material, direct labor ya dan menjelaskan bagaimana penggunaannya ya implementasinya untuk apa namanya fungsi pengendalian gitu. Jadi ketika tadi saya bilang misalnya kita sudah menetapkan standar, kemudian ketika implementasinya ya di aktualnya itu terjadi perbedaan ya maka akan muncul varians. Nah, nanti varians ini akan dianalisis ya. Untuk yang direct material itu selisihnya berapa? Kemudian apakah selisihnya itu favorable atau unfavorable? Kemudian direct labor-nya juga dianalisis nih dibandingkan ya antara yang standar dengan yang aktual ya. Kemudian kalau udah muncul selisihnya itu selisihnya apakah favorable atau unfavorable gitu. Jadi ketika sudah tahu selisihnya kemudian dianalisis. Nah, fungsinya teman-teman di situ melakukan analisis di situ ya. Kemudian menghitung overhead variance ya. Jadi ini dibedakan yang untuk direct material sama direct labor itu nanti rumusnya hampir mirip-mirip ya. Kemudian yang compute overhead variance ini nanti ada 3 cara ya pakai two ways, three ways sama one ways ya. Ada yang pakai 1 cara, 2 cara, 3 cara. Tapi sebenarnya perbedaan dari 3 cara ini tuh hanya bagaimana dia membreakdown gitu ya. Tapi teman-teman bisa milih nanti mungkin nanti akan saya fokuskan untuk yang cara yang pertama aja. Kemudian menghitung ya mix and yield variance untuk direct material dan direct labor. Jadi kalau mix and yield ini nanti berkaitan dengan ketika misalnya perusahaan itu mau produksi produk yang dia melakukan mix gitu ya, menggabungkan antara beberapa jenis material gitu ya. Oke, kita langsung masuk. Oh ya, nanti kalau nggak salah sesuai dengan kontrak perkuliahannya itu yang minggu ini kita baru sampai di oh kita baru sampai di ini aja direct material sama direct labor varian saja yang overhead sama mix and yield itu minggu depan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti waktunya sisa ya masih nanti akan saya singgung dikit-dikit gitu ya. Tapi fokusnya nanti ke sini dulu. Oke. Kita langsung ke sini ya. Jadi nanti ini di sini ada beberapa istilah gitu yang perlu teman-teman ketahui, tapi istilahnya apa namanya cukup sederhana gitu ya, hanya menjelaskan tentang apa namanya definisi-definisi dari singkatan-singkatan ini gitu ya. Karena nanti ketika kita mau ngitung itu ya formulanya itu dia pakai apa sih namanya bukan inisial ya, ya singkatan gini aja gitu. Jadi SP kali SQ gitu ya. Nanti kita perlu tahu SP itu apa, SQ itu apa gitu ya. Nah, SP itu adalah standar price ya. Jadi kita juga dalam menentukan standarnya itu kita menentukan dari sisi harga dan juga kuantitas gitu. Jadi kita membuat standarnya itu untuk harganya berapa kira-kira harga yang perlu kita tetapkan gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti kita beli dari supplier, oh kira-kira harganya ya kurang lebih yang diizinkan atau yang dibolehkan itu kurang lebih standarnya sekian ya. Jadi nggak boleh melebihi jauh dari itu. Kalaupun misalkan melebihi tadi ya sesuai dengan limitnya tadi ya, range limitnya gitu ya. Terus kuantitas juga gitu ya. Jadi kalau kita beli kedelai tadi misalnya harganya per kilonya ya standarnya itu yang diizinkan perusahaan itu misalnya sekilo berapa ya misalnya saya ngarang aja misalnya 300.000 gitu ya 1 kilonya kedelai gitu. Nah kemudian kuantitasnya berapa yang diizinkan untuk membuat 1 blok tempe gitu ya 1 blok tempe itu berapa kuantitas berapa misalnya 1/4 kilo misalkan gitu ya untuk 1 blok tempe itu standarnya gitu ya untuk bikin 1 blok tempe standar yang diizinkan gitu ya atau diperbolehkan oleh perusahaan atau ditetapkan oleh perusahaan itu adalah 1/4 kilo kedelai gitu dengan harga
tadi ya standar price-nya. Oke, jadi nah kemudian ada yang namanya unit standar cost ya. Jadi ini standar cost. Ya, kalau ini kan standar price, ini standar quantity. Ya, jadi kalau unit standar cost itu ya berarti perkalian antara standar price dengan standar kuantitas gitu ya. Ini adalah cost dari unitnya dalam kondisi standar ya, standar unit standar cost. SP kali SQ. Kemudian di sini ada beberapa jenis standar gitu. Yang pertama adalah ideal, ya, kemudian currently attainable standar, sama yang terakhir adalah Kaizen standar. Ya, ini kalau dilihat dari urutannya itu ini semakin ke atas gitu ya. Jadi ideal itu pertama, maksudnya urutan paling bawah, currently attainable itu yang tengah, terus Kaizen itu yang paling tinggi. Jadi sebenarnya ini yang paling atas ini apa ya? Eh, Kalau misalkan tapi gini ya, kalau dari sisi apa implementasi aktualnya ini justru ideal ini yang paling atas gitu. Jadi ideal standar itu adalah kondisi ya di mana perusahaan itu berharap semua faktor ya, faktor baik eksternal maupun internal itu semuanya itu dalam keadaan perfect gitu ya. Kondisi ideal gitu. Jadi harapannya adalah standar yang ditetapkan perusahaan itu juga standar yang memang tadi ya perusahaan kalau maunya kan pengennya perfect gitu ya standarnya, ya tadi ideal gitu ya, dalam kondisi yang ideal. Can be achieved only if everything operates perfectly gitu. Jadi standar ini karena tadi ditetapkan gitu ya, maunya standarnya itu perfect ya, pokoknya harus sekian gitu ya, dengan harga sekian, kuantitas sekian ya, karena mereka sudah mempertimbangkan plus minusnya, kemudian mereka bisa menetapkan standar ideal, standarnya itu sekian, maka uh, standar ini bisa dicapai, hanya bisa dicapai jika ya segala sesuatunya itu berjalan dengan sempurna gitu ya. Artinya tidak ada kendala-kendala yang tidak bisa dikontrol oleh perusahaan gitu ya. Tidak ada hal-hal yang berjalan secara tidak sempurna ya, tidak sesuai dengan rencana perusahaan gitu. Artinya standar ini bisa dicapai jika semuanya itu berjalan dengan tadi perfect tadi ya. Tapi bisa nggak dicapai? Bisa, tapi sulit gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ideal standar ini mungkin di lapangannya hampir tidak ada gitu ya. Mungkin perusahaan juga kalau mau menggunakan standar ini tuh sebenarnya juga malah akan memperumit ya atau mempersulit perusahaan itu sendiri, karena kan kita tahu bahwa di lapangan itu banyak sekali faktor-faktor yang tidak bisa di perusahaan kendalikan ya. Utamanya terkait dengan faktor-faktor eksternal ya di luar perusahaan itu sendiri. Jadi sebenarnya ideal standar ini bisa dicapai tapi sulit ya, sehingga di lapangannya juga eh, tidak banyak gitu ya perusahaan yang menetapkan menggunakan standar ini. Ya, demand maximum efficiency ya can be achieved only if everything operates perfectly. Gitu. Jadi bisa dicapai ya, jadi can be ya, jadi sebenarnya bisa ada kemungkinan tapi susah gitu ya, karena hampir semuanya kan kita nggak bisa kontrol gitu ya, karena kan banyak faktor. Oke, kemudian yang berikutnya yang agak longgar, sedikit lebih longgar standarnya, itu namanya adalah currently attainable standard gitu ya. Can be achieved under efficient operating condition gitu. Jadi kalau yang kedua ini gitu ya, ini standarnya itu masih sedikit masuk akal untuk bisa dicapai gitu ya. Karena perusahaan menetapkan standar tersebut tidak seperfect dengan standar yang pertama, yang ideal gitu. Sehingga mereka masih memberikan toleransi ya dalam menetapkan standar yang kedua ini, perusahaan memberikan toleransi untuk beberapa faktor gitu ya, yang kira-kira sekiranya ya perusahaan itu tidak bisa kendalikan. Gitu. Jadi perusahaan sudah bisa memperkirakan ya atau mengestimasi di awal bahwa faktor ini loh nanti akan terjadi, dan kita nggak bisa prediksi di awal ya, kita nggak bisa kendalikan itu di awal gitu ya, atau kita nggak bisa cegah gitu ya. Jadi kita kasih ini nih dispensasi ya, kita kasih toleransi sehingga kita tetapkan standar sekian ya, karena ada faktor-faktor yang nggak bisa kita kendalikan tadi gitu ya. Jadi perusahaan masih ada toleransi di sini, sehingga di sini lebih wajar untuk bisa di achieve ya atau bisa dicapai gitu ya.
ya, under efficient operating condition gitu. Kemudian yang terakhir adalah Kaizen standar gitu ya, reflect a plan improvement ya. Jadi di sini keywordnya, kata kuncinya ada di sini yang Kaizen itu. Yang Kaizen itu ada di sini, reflect a plan improvement ya. Jadi mencerminkan sebuah apa ya, improvement itu berarti perbaikan ya, perbaikan. Jadi kalau teman-teman nanti dalam ilmu manajemen gitu ya, baik nanti di akuntansi manajemen, di pengelolaan bisnis gitu ya, akuntansi manajemen 2 ada kata-kata kaizen, itu berarti artinya berkaitan dengan improvement ya. Kalau ada kata-kata kaizen itu berkaitan dengan improvement, perbaikan secara berkelanjutan gitu. Jadi sekarang perusahaan merencanakan perbaikan untuk kedepannya, besok lagi nanti ada rencana perbaikan lagi terus menerus ya, sampai itu menjadi semakin baik gitu ya. Jadi Kaizen standar ini sebenarnya mirip ya dengan yang kedua, currently attainable standar gitu ya, standar yang masih bisa dicapai gitu ya, wajar gitu ya, biasanya perusahaan juga banyak menerapkan ini, tapi di sini ada komponen ini tadi ya, plan improvement gitu. Jadi perusahaan merencanakan ya, jadi ketika menetapkan standar sekarang itu perusahaan sudah mulai mulai melakukan perencanaan, oh nanti ke depannya itu harus ada improvement ya, perbaikan atas standarnya jadi semakin lebih baik gitu ya. Misalkan kalau yang sekarang perusahaan menetapkan untuk bikin satu blok tempe itu dengan kuantitas sekian, harganya sekian. Oh nanti rencana tahun ke depan perusahaan mau cari supplier yang lebih bagus dengan harga yang lebih miring misalkan gitu ya, tapi dengan kualitas yang sama. Jadi terus ya melakukan perbaikan itu untuk yang Kaizen standar. Yang dua ketiga ini banyak juga dilakukan oleh perusahaan. Oke, kemudian nah ini ya penggunaan ya, fungsi dari standar costing system. Ya ngapain sih perusahaan itu harus menyusun ya atau menerapkan standar costing system? Buat apa? Itu yang pertama adalah untuk cost management ya, pengelolaan biaya gitu ya. Sudah jelas tadi dari diskusi awal kita bahwa kalau ada standar itu perusahaan kayak ada apa ya, patokannya gitu ya. Perusahaan itu bisa bisa melihat, oh ini apakah yang sudah dilakukan gitu ya, aktualnya ini apakah sudah sesuai ya dengan budgetnya perusahaan, ya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan atau melebihi gitu ya, atau bahkan mesti jauh berkurang gitu misalkan ya. Kemudian untuk pengelolaan biaya gitu ya, kemudian untuk planning dan kontrol ya, perencanaan dan pengendalian. Kalau perencanaan berarti berkaitan dengan budgeting ya, perusahaan bisa menyusun budget dari standar yang sudah ditetapkan. Kemudian untuk pembuatan keputusan ya, end product costing. Kalau pembuatan keputusan berarti misalnya contohnya kalau sudah ada standar untuk harganya, kemudian ada standar tentang kuantitas berapa yang mau dibeli ya, atau yang mau disediakan gitu ya, atau kalau labor ya berarti berapa jam gitu ya, hoursnya ya, kemudian tarifnya ya, tarif upah karyawannya berapa yang mau akan kita bayar, itu perusahaan bisa membuat budget untuk itu ya. Atau misalnya untuk mencari supplier ya, misalnya dengan harga sekian standarnya perusahaan, kira-kira mana nih standar supplier yang bisa menyediakan kedelai dengan standar price yang sudah ditetapkan perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan bisa mulai survei-survei ya, kira-kira supplier mana yang bisa menyediakan kedelai dengan harga yang sesuai dengan standar perusahaan tapi kualitasnya sama gitu ya, atau tidak jauh berbeda. Jadi untuk pengelolaan biaya, cost management, planning and control, sama decision making. Oke, kemudian ya. Oke, kemudian di sini ada 3 jenis approach ya, approaches gitu ya, pendekatan dalam pembebanan biaya ya, 3 pendekatan ya. Jadi ada yang pendekatannya itu dengan aktual ya, aktual costing, ada yang dengan normal costing, ada yang dengan standar costing.
Kalau yang aktual costing berarti untuk menetapkan DM, DL, dan overhead-nya itu semua datanya aktual, gitu ya. Jadi apa namanya, ketika kita mau menghitung ya direct material, kemudian membebankan cost ya, ketika kita membebankan cost itu berarti datanya untuk DM, DL, dan overhead-nya itu semuanya harus aktual gitu. Kalau untuk DM, DL oke, mungkin masih aman ya, masih bisa untuk aktual. Tapi sedangkan kita di sini yang agak sedikit kesulitan adalah ketika menentukan ini ya overhead-nya. Ya, karena kemarin kita sudah bahas ya bahwa overhead itu kita baru tahu aktualnya itu di akhir. Ya, sedangkan kalau kita mau ngitung HPP aja kita harus nunggu gitu ya. Apalagi ini kita mau menetapkan standar. Standar itu kan berarti harus ditetapkan di awal ya. Sedangkan overhead itu nggak bisa muncul datanya langsung di awal ya. Sehingga kita sebenarnya akan kesulitan ketika menggunakan aktual costing system ini gitu ya. Kemudian kalau yang normal costing, ini yang kemarin kita belajar gitu ya, DM-nya aktual, DL-nya aktual, ya, overhead-nya kita pakai estimasi. Gitu. Kemudian yang standar costing, ini kita menetapkan standar untuk DM, DL, dan overhead-nya. Nah, kemudian, nah ini tampilan dari standar cost sheet. Ya, jadi standar cost sheet itu kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, jadi formatnya seperti ini, ada kolom description, kemudian kolom untuk price, tapi yang standarnya, gitu, ini adalah price yang ditetapkan oleh perusahaan, standarnya sekian. Kemudian usage itu berarti berkaitan dengan quantity, ya kuantitas yang diizinkan perusahaan ya atau ditetapkan perusahaan, standarnya. Kemudian ini adalah standar cost-nya. Tadi yang teman-teman di awal ada rumus SP kali SQ, itu rumusnya ini, ya SP kali SQ. Ya, ini berarti SP, ini SQ. Ya, standar kuantitas dikali dengan standar SP, ketemunya standar cost per unit. Ya, kemudian di sini, nah ini judulnya adalah standar cost sheet untuk produksi deluxe ya, strawberry frozen yogurt. Ya, jadi ini adalah untuk memproduksi satu unit ya, ini satu unit cost, standar satu unit cost untuk produk deluxe strawberry frozen yogurt gitu. Nah, untuk bikin satu unit cost si yogurt ini ya, strawberry yogurt ini ya komponennya tuh ini, mulai dari materialnya, labor sama overhead-nya. Gitu. Nah, itu maka di sini perusahaan dalam standar cost-nya perusahaan harus menetapkan standar price-nya berapa, usage-nya atau kuantitas yang akan dipakai yaitu berapa sehingga bisa menetapkan standar cost-nya. Nanti dijumlah ketemu standar unit cost. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama di sini adalah terkait dengan materialnya ya. Untuk bikin satu cup ya, misalnya ini unit cost-nya itu dia dalam cup gitu ya. Cup yogurt gitu, strawberry yogurt itu material yang dipakai itu ada yogurt, ada strawberry, milk, ya whipped cream, gelatin, kemudian kontainer itu kayak tempatnya gitu ya. Ini saya nggak bisa membayangkan sini kontainernya gede atau kecil, tapi ya kita bayangkan aja itu satu yogurt ya, satu unit yogurt gitu. Nah, ini yang kita butuhkan gitu ya. Ini kan berarti juga terkait dengan direct materialnya gitu ya. Nah, untuk setiap komponen dari direct material ini ya perusahaan itu harus menetapkan standar price-nya berapa. Ya, berapa yang diizinkan ya untuk tadi ya misalnya dibeli gitu ya. Kalau kita ini kan berarti material berarti harus melakukan pembelian gitu ya. Berapa material untuk yogurt? Misalnya kita beli yogurt itu berapa? Ya, standar price yang diizinkan itu berapa? Ya misalnya dia 0,02 price-nya. Kemudian penggunaannya ya untuk bikin satu kontainer yogurt itu menggunakan 25 ons yogurt ya, menggunakan 10 ons strawberry, milknya 8 ons gitu ya. Jadi ini yang diizinkan untuk bikin satu unit. Sehingga misalkan nanti kalau ketika di aktualnya ya ada karyawan-karyawan yang misalnya dari sisi human error dia membuat yogurt itu dengan kuantitas yang melebihi dari ini, pasti kan nanti juga
akan berbeda ya. Kalau misalnya makanan itu pasti akan sangat berpengaruh ke segi rasa gitu ya, kemudian bentuk dan sebagainya gitu. Sehingga ketika ada standarnya itu perusahaan bisa melakukan evaluasi gitu ya. Kalau misalnya melebihi ya, misalnya apa namanya, whipped cream-nya kebanyakan atau misalnya gelatinnya kebanyakan dan sebagainya. Ini standarnya yang diizinkan ya oleh perusahaan untuk dalam produksi si yogurtnya ini. Ya, kemudian sehingga kita bisa menentukan standar cost-nya ya. Kita kalikan aja kuantitasnya dikali dengan standar price-nya. Ini standar cost-nya. Ketemu total direct materialnya, standarnya adalah 0,86. Nah, kemudian terkait dengan direct labor. Ya, direct labor itu berarti berkaitan dengan penggunaan karyawannya gitu ya. Pemanfaatan karyawan. Nah, di sini berarti karyawannya itu adalah yang bekerja sebagai operator dari mesin ya, karena si yogurtnya ini diproduksi dengan mesin, karyawannya itu bekerja sebagai operator yang mengoperasikan mesinnya ya. Kemudian kalau di sini ada nilai 8 dalam kolom standar price, ini berarti apa? Tarifnya ya, tarif si karyawannya. Ya, kalau kemarin kita belajar labor itu kan kalau ada dalam dolar itu kan berarti bukan price ya, tapi price itu maksudnya adalah tarif si karyawannya diupah itu berapa. Ya, berarti ini si karyawannya itu diupah itu karena ini direct labor, berarti pasti drivernya adalah direct labor hours gitu ya. Berarti ini upahnya adalah $8 per jam ya, per direct labor hours, per DLH. Nah, ternyata ya kuantitas ya hoursnya ya, lamanya pengerjaan ya untuk membuat satu kontainer yogurt ini itu nggak sampai 1 jam ya, 0,01 DLH ya, 0,01 hours ya, sehingga standar cost untuk direct labor-nya adalah 0,08 ya, 0,01 dikali $8 per hour. Ya, total direct labor-nya adalah 0,08. Kemudian untuk yang overhead ya, overhead ini berarti di sini kita bedakan menjadi yang variabel sama fix ya. Sebenarnya nanti kalau di lapangannya ya, sebelum kita bisa menyimpulkan ini variabel atau fix, itu berarti ada teman-teman harus membedakan dulu ya, karena kan overhead itu jenisnya banyak ya, sehingga teman-teman nanti perlu merincikan ya atau membedakan yang mana yang masuk ke variabel, yang mana yang masuk ke fix ya. Karena kan nggak mungkin kalau kita data di perusahaan itu kan tiba-tiba langsung dikelompokkan jadi variabel, jadi fix gitu kan nggak mungkin. Kita sendiri ya yang perlu memisahkan ya. Kalau variabel overhead itu ya berarti kayak indirect material gitu ya, indirect labor gitu kan. Jadi semakin banyak produk yang dihasilkan, maka indirect materialnya juga semakin banyak. Maka itu masuknya ke variabel overhead ya, berubah ya. Dia jumlahnya atau besarannya itu tergantung dari unit yang diproduksi. Sedangkan kalau fixed overhead ya berarti dia mau apa namanya, unitnya bertambah ya atau berkurang yang diproduksi, overhead jenis ini tuh tidak akan berubah ya. Contohnya misalnya biaya sewa gitu ya. Tapi sebenarnya fix pun teman-teman kalau masih ingat, fix itu punya kapasitas tertentu ya. Ada yang masih ingat relevant range? Ada yang masih ingat nggak relevant range itu apa? Lupa? Sifat dari fixed overhead itu kan fix ya, dia tidak akan berubah. Tapi ada yang namanya relevant range, bahwa fixed overhead itu dia suatu saat akan bisa berubah, tapi sesuai dengan kapasitas tertentu. Ya, jadi kalau misalkan kapasitasnya produksinya 0 sampai 500 kontainer yogurt gitu ya, maka sewanya cuma butuh sewa satu ruko aja ya, 500.000 per bulan misalkan. Tapi kalau nanti sudah produksinya di atas 500 kontainer gitu ya, 500 sampai 1.000, maka dia perlu sewa satu ruko lagi ya, karena ruko yang pertama sudah nggak cukup ya untuk memproduksi
atau menyimpan produknya tadi gitu. Sehingga dia harus sewa satu ruko lagi, sehingga fixed cost-nya untuk sewa itu bertambah ya, dari 500 per bulan jadi 1.000 per bulan, karena ada 2 ruko yang perlu disewakan ya. Tapi nanti selama range 500 sampai 1.000 kontainer itu ya akan tetap sewa 2 ruko gitu ya. Nanti kalau berubah lagi, bertambah lagi produknya, maka harus sewa ruko lagi, fixnya akan berubah, fix cost-nya. Jadi overhead itu ada yang sifatnya variabel, ada yang sifatnya fix. Ya, teman-teman perlu membedakan sendiri. Sebentar ya. Oke, gitu ya. Jadi untuk yang overhead ini, jadi sebelum teman-teman membuat variabel dan fix seperti ini, itu teman-teman harus kelompokkan dulu gitu ya. Mana yang termasuk variabel, mana yang termasuk fix. Ya, kemudian untuk yang di sini standar cost sheet berarti perusahaan menetapkan untuk variabel overhead itu tarifnya yaitu adalah 6 ya. Nah, di sini drivernya ya, driver untuk overhead-nya itu perusahaan menetapkan menggunakan direct labor hours ya. Nanti teman-teman bisa cek di PDF-nya ya, sehingga di sini tarifnya adalah 6, kemudian standar usage-nya atau kuantitasnya itu adalah 0,01 hours. Kemudian untuk yang fix itu tarifnya adalah 20 ya. 20 dolar ya per jamnya, per direct labor hours, terus usage-nya adalah sama 0,01 hour. Ya, maka kita jumlahkan untuk total direct material, total direct labor, sama total overhead-nya, ya, maka ketemu standar unit cost untuk bikin satu kontainer strawberry yogurt adalah 1,2. Gitu, ini 1,2 tuh untuk satu unit cost. Gitu. Ini adalah standarnya. Gitu. Jadi, nanti ya ketika perusahaan itu menetapkan ya tadi menghitung cost produksi produknya itu, perusahaan akan bisa melihat ya apakah unit cost-nya itu melebihi dari standar yang sudah ditetapkan gitu. Karena kalau misalkan perusahaan secara otomatis ya, kalau misalnya perusahaan itu dalam penggunaan material ya, tadi misalnya menetapkan tarif untuk labor, kemudian overhead itu tidak ya atau melebihi jauh dari standar yang ditetapkan, ini pasti unit cost yang akan muncul ya dalam aktualnya itu juga akan berbeda. Itu sehingga ini bisa dijadikan patokan ya atau standar tadi ya untuk menentukan unit cost-nya dalam produksi produk. Oke. Nah, ini gambaran ya kurang lebih terkait dengan penghitungan varians gitu. Jadi varians itu muncul ya ketika ada perbedaan antara aktual dengan standar atau budgetnya. Gitu ya, standar yang ditetapkan di awal atau budgetnya. Ya, ini misalkan ya untuk penggunaan yogurt ya, misalnya kita tadi untuk bikin yogurt kan ada material yogurtnya sendiri gitu ya. Ini kan kita butuh yogurtnya itu sendiri. Ya, itu aktual cost-nya itu ternyata adalah 19.500. Sedangkan di awal kita menetapkan standar cost-nya adalah 15.000. Ya, maka di sini ada selisih ya sebesar 4.500. Nah, 4.500 ini yang perlu kita analisis ya. Makna dari 4.500 itu apa? Gitu ya. Apakah kondisi 4.500 itu dalam kondisi yang wajar, ya, aman, oke-oke atau mengkhawatirkan? Gitu ya. Nah, berarti kita harus lihat kalau misalkan ini kan berarti penggunaan material ya, dalam konteks penggunaan material kita membeli yogurt untuk produksi strawberry yogurt gitu.
Jadi kita menetapkan untuk membeli yogurt itu cost-nya adalah 15.000 standarnya. Tapi ternyata aktualnya adalah 19.500. Ya, maka di sini muncul selisih 4.500 itu adalah kondisinya unfavorable. Kenapa? Ya karena harusnya kan standarnya kan 15.000. Ya, kita sudah menetapkan untuk pembelian yogurt itu ini nih ya, cost ya yang diizinkan untuk pembelian yogurt itu adalah 15.000. Tapi ternyata aktualnya malah 19.500 sehingga selisihnya adalah unfavorable atau tidak menguntungkan ya. Kemudian untuk yang lebar ya, lebar kita menetapkan standarnya atau budgetnya adalah 2.400 ya, tapi ternyata di lapangannya malah kita harus mengeluarkan 2.665 gitu ya. Ya mungkin faktornya bisa banyak ya, ada selisih 265 ini mungkin penyebabnya banyak. Apakah misalkan tarifnya sedang naik gitu ya, tarif upah karyawannya, atau misalnya jumlah karyawannya perlu ditambah gitu misalkan gitu ya, atau misalnya ada hal-hal faktor eksternal lain yang mempengaruhi gitu. Nah, ini berarti 265 ini kondisinya juga unfavorable karena di atas ya dari standar yang sudah ditetapkan perusahaan. Nah, nanti kita akan menghitung varians ini menggunakan rumus ini ya. Jadi varians yang mau kita tetapkan itu ada dua jenis. Ya, yang pertama adalah nanti kita bahas dulu. Jadi varians itu ada tiga sebenarnya ya, untuk DM, DL-nya sama ada OH-nya. Ya, nanti untuk yang DM dan DL ini mirip-mirip ya rumusnya. Jadi ini ada kita ngitung untuk varians yang dari sisi price-nya ya, selisih ya untuk sisi price-nya, dan varians untuk usage-nya ya atau kuantitasnya. Ya, usage atau quantity-nya. Ya, baik yang DM dan DL. Kalau yang OH nanti ada sendiri ya, ada yang untuk price-nya, ada yang untuk kuantitas juga, tapi dia namanya agak beda ya, untuk efficiency variance. Gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Oke, nah ini ya. Jadi ini sekarang yang mau kita bahas dulu adalah kita akan membahas ini ya, price dan usage variance untuk yang direct material. Gitu. Jadi tadi ya variance itu muncul karena ada kondisinya itu karena aktualnya itu berbeda gitu ya dengan standar atau budget yang sudah ditetapkan perusahaan, sehingga muncul selisih tadi ya, muncul variance tadi. Nah variansnya ini ya akan kita analisis dari sisi harga dan dari sisi kuantitas ya. Kenapa kok nggak dijadiin satu aja? Sebenarnya ada ya, nanti kita fokusnya ke sini juga ya, ke selisih secara total gitu, varians total variansnya berapa sih, selisih totalnya itu berapa. Tapi kalau kita tahu ya, kalau kita bisa tahu varians lebih detail lagi ya, secara detail lagi dari sisi price-nya dan dari sisi kuantitasnya, itu sebenarnya lebih bermanfaat ya untuk perusahaan itu sendiri ya, untuk manajemen, karena mereka bisa menganalisis kalau misalnya ada perbedaan harga ya dan kondisinya misalnya unfavorable ya, perusahaan bisa cari tahu nih kenapa ya, kok bisa ada selisih harga tapi tuh kondisinya unfavorable, nggak nguntungin. Berarti ini gimana nih? Ya apakah salah milih supplier ya, atau misalnya ada inflasi gitu ya. Perusahaan perlu bisa melakukan evaluasi ya. Karena kita tahu selisih dari sisi price-nya gitu ya. Kalau total kan kita nggak tahu ya, ini yang unfavorable, penyebab unfavorable-nya tuh apanya? Ya apakah price-nya atau kuantitasnya penggunaannya. Nah, terus kemudian kalau yang usage ya, kalau kita bisa tahu usage variance-nya, kita juga bisa melakukan evaluasi. Apakah mungkin gitu ya adanya human error ya, karena misalnya karyawannya itu tidak mengikuti atau tidak mengetahui standar yang harus digunakan perusahaan gitu ya, misalnya dalam membuat yogurt tadi ya, berapa rincian-rincian penggunaan materialnya gitu ya misalkan.
ya, sehingga karyawan ini melebihi ya standar tadi gitu misalkan, sehingga perusahaan bisa melakukan evaluasi gitu, sehingga di breakdown menjadi price variance dan usage variance ya. Nah sekarang di sini ada rumusnya ya. Yang pertama adalah actual quantity dikali actual price ya. Kemudian di sini ada actual quantity dikali standard price. Jadi sebenarnya yang di sini itu adalah membandingkan antara data aktualnya dengan standarnya. Untuk yang price variance dulu ya. Jadi membandingkan antara aktual dengan standar. Ya, sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau dari sisi rumus ya, AQ ya dikali AP, actual quantity kali AP, terus di sini ada untuk hitung price variance dulu ya, actual quantity kali SP. Ini yang sama kan sebenarnya ini ya. Actual quantity-nya kan sama ya. Ini kan sebenarnya bisa kita coret. Jadi sebenarnya di sini membandingkan antara actual price dibandingkan dengan standar price-nya. Oke, ini sebenarnya soal lengkapnya ada di buku ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa sambil ngelihat di PDF soalnya kalau di apa di PPT kan nggak disampaikan secara full gitu. Oke. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa lihat ya, aktual price-nya mana ini? Ya. Aktual price-nya adalah 0,025 ya. Ternyata aktualnya adalah 0,25. Sedangkan harga yang ditetapkan perusahaan di awal ya standar price-nya itu yang diizinkan adalah 0,02. Ya, sebenarnya tanpa kita mengalihkan dengan kuantitasnya ya itu kita bisa tahu ya ini akan kondisinya itu selisihnya favorable atau unfavorable. Ya, ini kira-kira kondisi gimana? Favorable atau unfavorable variance-nya? Kalau kita melihat dari perbedaan price-nya. Kira-kira favorable atau unfavorable? Unfavorable. Unfavorable, kenapa? Karena dia aktualnya lebih besar dari standarnya. Oke, ya karena aktualnya 0,025 lebih besar dari standarnya. Betul ya. Secara sekilas sebenarnya kita bisa ngitung, tapi kita perlu kalikan juga dengan aktual kuantitinya gitu. Karena nanti dari sini kita akan membandingkan juga dengan yang usage-nya. Gitu. Nah, sedangkan dalam penggunaan usage itu kita perlu kalikan dengan berapa yang harus kita produksi. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita membandingkan tadi aktual kuantitinya itu adalah 780.000 ya, kemudian dikalikan dengan aktual price-nya, kemudian ini aktual kuantitinya kita kalikan dengan standar price-nya. Ya, yang di sini ketemu 19.500, ketemu yang aktual ya, berarti ini aktual. Yang ini adalah standar ya. Tapi ini masih dalam konteks price ya. Ya, selisihnya adalah 3.900 ya. Aktual price-nya adalah 19.500, standar price-nya adalah 15.600. Ya, di situ muncul selisih 3.900 dalam kondisi unfavorable karena aktualnya lebih besar daripada standarnya. Gitu ya. Jadi secara sekilas sebenarnya kalau mau ngitung price variance itu kita bisa lihat dari ininya ya, yang biru-biru ini. Karena kan ini sama. Gitu ya. Tapi kita perlu kalikan juga dengan aktual kuantitinya. Karena nanti dari data yang ini itu akan kita bandingkan dengan untuk menghitung yang usage variance. Nah, setelah kita tahu ya price variance-nya, kemudian kita bisa menghitung usage variance ya. Usage variance ini berarti berkaitan dengan kuantitas. Ya, kalau ini berkaitan dengan harga, ini berkaitan dengan kuantitasnya. Ya, berapa sih perbandingan gitu ya penggunaan material di lapangannya ya dengan standar yang sudah ditetapkan. Nah, sekarang kebalikannya nih. Ini saya coba hapus dulu ya.
Oke. Nah, sekarang kita mau membandingkan ini. Ya, untuk menghitung usage variance adalah kita membandingkan ini dan ini. Nah, sekarang kalau dari rumusnya, ini yang sama apa? SP ya. Nah, ini SP-nya kita bisa coret. Sehingga ini kita membandingkan antara ini ya, aktual kuantitas dengan standar kuantitas. Karena kita mau menghitung usage variance ya, atau quantity variance. Gitu. Nah, tapi ketika kita menghitung quantity variance ini, ya kita nggak bisa langsung bandingin ya kuantitas yang sudah ditetapkan. Ya, untuk yang kuantitas ini maka kita perlu mengalihkan dengan jumlah unit yang diproduksi. Gitu. Jadi kalau tadi aktual kuantitasnya adalah 780.000, maka untuk yang standar kuantitasnya kan tadi ini 25 ya, standarnya itu 25. Kemudian kita mau produksi 30.000. Ya, berarti kita kalikan dulu, baru kemudian nanti dikalikan dengan standar price-nya. Ya, ketemunya 15.000. Ya, sehingga kalau di sini berarti ini jadi untuk standar untuk usage variance ya. Ini berarti kondisinya ini jadi aktual ya dibandingkan dengan standarnya. Ya, ini standar, ini aktual ya untuk menghitung usage variance. Ya, aktualnya adalah 15.600. Ya, standarnya adalah 15.000. Ya, maka terkait dengan direct material ya, ini masih penggunaan material, standarnya kita menetapkan 15.000. Ternyata pemakaian materialnya malah 15.600 ya, sehingga ada selisih 600, itu kondisinya adalah unfavorable. Ya, jadi teman-teman perlu pahami ya, nanti ketika menghitung price variance ya, ini berarti adalah aktualnya, ini adalah standarnya ya, karena kita bisa coret rumus ininya ya. Ya, ini kan sama ini. Ya, jadi yang sisa adalah kita bandingkan aktual price dengan standar price ya. Tapi ketika menghitung usage variance ya, maka kita perlu kalikan dulu ya dengan berapa banyak yang akan diproduksi. Gitu ya. Itu adalah 30.000. Ya, nanti teman-teman sambil bisa lihat soal lengkapnya yang ada di PDF. Gitu ya. Jadi kita bisa menentukan berapa price variance dan usage variance. Nah, kemudian baru di akhir kita bisa menghitung total variance-nya berapa. Gimana cara ngitungnya? Ya, bisa dua cara ya, teman-teman bisa langsung bandingkan 19.500 ini dengan 15.000 ya, kemudian berarti ini kan aktualnya, ini standarnya. Ya, berarti selisihnya 4.500 adalah unfavorable karena aktualnya lebih besar. Ya, ini rumus ininya ya, rumus umumnya tadi ya. Ini ya, AP, AQ, SP, SQ. Ya, rumus total budget variance-nya, total variance-nya AQ, AP, SQ, SP. Gitu ya. Ini rumusnya kita bandingkan untuk menghitung total variance. Atau teman-teman juga bisa menghitung dari sini ya. Kalau di sini price variance-nya adalah 3.900 unfavorable, usage variance-nya adalah 600 unfavorable, pasti totalnya juga unfavorable. Totalnya berapa? 4.500 unfavorable. Gitu. Kalau misalkan kondisinya misalnya 3.900-nya adalah unfavorable, misal usage variance-nya 600 tapi favorable, total variance-nya berapa kira-kira? Price variance-nya 3.900 unfavorable, usage variance-nya 600 favorable, misal. Jadi total variance-nya berapa kira-kira? 3.300 ya Bu untuk unfavorable-nya. 3.300 kondisinya un atau favorable? Bu, Unfavorable. Gitu ya, karena lebih banyak unfavorable-nya. Gitu. Jadi kondisinya ini kayak plus minus biasa gitu. Ya, jadi
Kalau teman-teman ngitungnya dari sini tuh bisa juga gitu. Karena ini sama-sama unfavorable, pasti totalnya juga unfavorable. Ya tinggal tambahin aja. Kalau yang satunya unfavorable, satunya favorable, ya lihat yang mana yang selisihnya lebih besar. Gitu ya. Berarti itu kondisinya tadi ya, kalau ini 3.900 unfavorable, 600-nya favorable, pasti totalnya adalah 3.300 unfavorable. Gitu. Kalau kebalikan ya berarti sebaliknya. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum masuk ke yang labor. Ini udah nggak banyak sih kalau yang labor. Belum ada, Bu. Belum, oke. Belum ada, Bu. Lanjut ya. Nah, ini berarti terkait dengan jurnal. Ya, sebenarnya kalau jurnal itu konsepnya kan sebenarnya kita perlu tahu dulu logika berpikirnya ya gitu. Jadi nanti untuk jurnalnya itu kita mengikuti aja. Nah, mungkin saya jelaskan sedikit aja. Ini berarti masih terkait material, ya kita belum ngomongin labor. Tapi ini berarti materialnya adalah yang price ya, variance yang price dan yang usage. Nah, sekarang berarti terkait dengan yang price variance dulu. Ini yang price variance ya. Kalau price variance itu berarti berkaitan dengan pembelian material gitu ya. Jadi kita penyediaan material kan berarti kalau material kita butuh material untuk bikin yogurt, kita butuh material bahan baku untuk bikin tempe gitu kan. Berarti kan materialnya perlu dibeli ya, perlu disediakan gitu. Berarti ini terkait dengan pembelian. Nah, pembelian ini nanti akan dicatat dalam account payable ya, account payable pada nilai aktualnya. Gitu. Nggak mungkin di sini nilai standarnya ya, karena kan aktual itu kan berarti nilai yang memang sudah terjadi itu yang transaksi antara perusahaan dengan suppliernya itu yang akan dibayarkan ke supplier. Jadi account payable ini adalah nilai dari aktual direct material price-nya. Gitu. Sedangkan yang di sini ya material yang di sini adalah nilai standarnya. Ya ini adalah nilai standarnya. Sehingga selisihnya akan menjadi direct material price variance gitu ya. Untuk posisi debit kreditnya itu menyesuaikan ya, menyesuaikan. Jadi ini tidak selalu ada di debit. Kemudian kalau untuk yang usage ya, usage variance ini kalau tadi price itu berkaitan dengan penyediaan material atau pembeliannya, sehingga di sini muncul akun accounts payable. Kalau usage variance ini berkaitan dengan proses produksi, ya sudah masuk ke proses produksi, sehingga di sini muncul akun WIP. Ya, jadi WIP-nya muncul di debit ya 15.600, kemudian materialsnya itu berada di kredit karena sudah digunakan tadi ya 19.500. Selisihnya itu menjadi usage variance gitu ya. Oke. Kemudian direct materials price variance can be computed at the point when the direct material are issued into production ya yang tadi. Jadi direct material price variance itu bisa dihitung kapan gitu ya, saat ini untuk material dulu ya, direct material price. Ketika direct materialnya itu akan disediakan gitu ya untuk production ya, atau when the material are purchased gitu ya. Jadi ketika materialnya akan disiapkan atau saat materialnya akan dibeli. Itu ya yang tadi. Makanya muncul ini tadi accounts payable, materialnya di debit bertambah, accounts payable-nya muncul juga ya, bertambah juga. Oke. Nah, kalau ini direct material usage variance. Ini tadi ya, ini sebenarnya hitungan ini tuh tadi untuk menjelaskan yang ada di sini. Ya, yang ada di sini. Ya. Cuman kan slide-nya dia
kayak dibalik gitu. Jadi untuk bikin ini terkait dengan penggunaan ya usage ya masih material juga. Untuk bikin 30.000 quarts ya. Saya nggak tahu satu quarts itu berapa kontainer karena tadi kan hitungannya tuh untuk bikin satu unit itu butuh satu kontainer ya, satu kontainer tadi yang di standar cost-nya ya. Untuk bikin 30.000 quarts itu direct materialnya yang dibutuhkan ini ini ya 30.000 quarts satu kontainer ya. Untuk 30.000 berarti butuh 30.000 kontainer ya. Ini standarnya, ini total yang dibutuhkan itu ya. Ini sebenarnya sudah menjelaskan yang tadi yang chart ini. Oke, kemudian kita masuk ke sini ya, ke direct labor ya. Jadi sama ya, kalau tadi kita sudah bahas tentang variance. Oh ya, satu lagi ya. Jadi kalau misalkan di sini kita sudah menemukan total variance-nya adalah 4.500 atau kita belum sampai ke sini, kita baru sampai ke price atau ke usage, ya kita sudah bisa menemukan selisihnya. Maka tugas selanjutnya dari seorang cost analysis ya atau teman-teman ya, karena teman-teman itu adalah calon-calon manajer, insya Allah calon-calon cost analysis gitu ya. Kalau masuk ke akuntansi manajemen itu ya, akuntansi manajer itu sebenarnya tidak hanya dituntut untuk bisa ngitung aja, tapi diminta untuk bisa analisis, menjelaskan ya, memberikan keputusan ya, kebijakan, masukan gitu ya terkait dengan kondisi di perusahaan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman disuruh ngitung aja semua orang bisa. Ya, tapi suruh analisis itu butuh ilmu. Ya, butuh dasar. Ya, jadi teman-teman harus tahu konsep dan teorinya. Ya, kalau misalkan sudah diketahui nih ya kondisinya 3.900 selisih ya antara aktual sama standarnya. Kemudian teman-teman mengatakan itu unfavorable ya untuk price dan usage-nya misalkan. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah perlu dilakukan analisis ya atau evaluasi atas hasilnya tadi. Ya, kalau misalnya price-nya ternyata unfavorable, kondisinya tidak menguntungkan. Ini kenapa? Ya, kok bisa? Gitu ya. Misalnya apakah karena sedang terjadi inflasi gitu ya, atau misalnya sedang bahan bakunya langka, kedelainya gitu ya, maka harganya naik gitu ya, sehingga perlu dilakukan evaluasi. Kenapa kok bisa ya aktual price-nya itu jauh dari standarnya misalkan. Nah, itu yang perlu teman-teman lakukan sehingga bisa memberikan masukan ke manajemen, kemudian bisa menentukan langkah ya kira-kira ke depannya harus seperti apa gitu ya. Karena kan berkaitan dengan cost itu berkaitan dengan price gitu ya. Oke, sama juga nanti kalau sudah sampai ke total variance ini juga dianalisis juga. Oke, kemudian selanjutnya masuk ke labor. Ya, konsepnya sama seperti direct material, tapi kalau labor kan berarti berkaitan dengan tarif. Ya. Tarif upahnya itu berapa? Dan juga banyaknya jam kerja. Ya, kalau tadi di material itu munculnya adalah price dan usage variance, ya kalau yang labor itu ada rate sama efisiensi. Sorry, tadi maaf ya, yang efisiensi itu untuk yang direct labor. Tadi saya masuknya ke overhead. Jadi untuk yang direct labor, rate variance itu sama seperti dengan price variance-nya direct material. Kalau efisiensi variance itu sama dengan usage variance-nya DM. Ya, ini seperti usage variance-nya direct material. Ini berkaitan dengan banyaknya jam kerja, ini berkaitan dengan tarifnya, tarif upahnya. Ya, cara penghitungannya sama. Ya, ketika kita mau menghitung rate variance, ya maka teman-teman bisa melakukan ini tadi ya, membandingkan ya antara aktualnya dengan standarnya. Ya, ini karena kan sama ya, kita bisa coret-coret, kita membandingkan antara aktual rate-nya dengan standar rate-nya. Aktual rate-nya adalah 8,2, standarnya 8. Ya, kalau standarnya 8, ternyata aktualnya 8,2, berarti kondisinya pasti unfavorable. Gitu ya. Karena aktualnya lebih besar daripada standarnya. Tapi kita menghitungnya perlu dikalikan juga dengan aktual
hours-nya ya, maka ketemu 2.665 dibandingkan dengan 2.600. Selisihnya 65 unfavorable. Kemudian ketika kita mau menghitung efisiensi varians ya, berarti berkaitan dengan penggunaan jam kerja karyawannya, banyaknya direct labor hours. Ya, ini kalau ini berkaitan dengan rate, ya upahnya ini berkaitan dengan DLH-nya, banyaknya DLH. Ya, berarti membandingkan antara ini aktual hours-nya dengan standar hours-nya. Ya, aktual hours-nya adalah 325. Ya, standar hours-nya maka perlu kita kalikan dulu dengan 30.000. Ya, banyaknya yang akan diproduksi tadi. Ya, maka yang kita hitung adalah membandingkan antara 2.600 dengan 2.400. Ya, standar hours-nya kan ini tadi ya 0,01. Ini ya. Standarnya kan untuk direct labor kan 0,01 ya, dikali dengan produksinya 30.000 quarts. Ya, dikali 30.000 dulu. Sorry. Ya, 30.000 ya, maka berapa standar hours-nya? Ya, kemudian kita kalikan dengan standar rate-nya. Ya, maka 2.600 dibandingkan dengan 2.400. Selisihnya 200. Aktualnya adalah 2.600, standarnya adalah 2.400. Ya, maka lebih besar aktual 200, maka selisihnya adalah unfavorable. Totalnya berapa? 200 tambah 65, 265 karena sama-sama unfavorable, pasti totalnya juga unfavorable. Nah, sudah sampai di sini, tugas teman-teman belum berhenti. Ya, tinggal analisis. Ya, ini dianalisis kenapa kok bisa unfavorable? Ya, yang salah di mana? Atau memang sebenarnya selisih itu bukan berarti ada kondisi yang salah ya atau tidak efisien, tapi ya tadi kalau kaitannya dengan faktor-faktor yang tidak bisa diprediksi, ya misalnya ada bencana alam, ya maka bahan bakunya langka, gitu misalkan, kemudian ada inflasi, ya misalnya lagi kondisi perang, gitu ya, politik, gitu ya, itu kan kondisi-kondisi yang perusahaan tidak bisa kontrol, gitu ya, maka perlu dilakukan evaluasi, tapi bukan berarti itu salah, gitu ya, atau bukan berarti perusahaan itu tidak bisa melakukan manajemen dengan baik. Tapi tadi ketika dilakukan evaluasi, ya perusahaan bisa mengambil tindakan dari hasil evaluasi tadi, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini terkait dengan jurnalnya. Kalau jurnal ini berarti terkait dengan proses produksi ya, maka WIP-nya di debit, kemudian ini terkait dengan pembayaran ke karyawan sehingga muncul akun wage payable ya di kredit ya, kemudian selisihnya itu untuk yang rate sama efisiensi variance. Kalau ini berarti wage payable, ini berarti data aktualnya, ini adalah standarnya. Ya. Oke. Nah, ini tadi. Ya, investigating direct material and labor variance ya. Because ya random variation around the standard are expected gitu ya. Jadi karena banyak sekali faktor-faktor ya yang random, artinya yang tidak bisa kita prediksi, yaitu munculnya kapan gitu ya, atau seberapa besar ya faktor yang mempengaruhi itu ya, mempengaruhi standar tadi, maka manajemen itu should establish ya an acceptable range of performance gitu. Jadi perusahaan itu harus menetapkan ya batas tertentu yang bisa diterima ya tadi limitnya gitu ya. Ketika misalkan ada kondisi aktual yang tidak sama dengan standarnya. Gitu. Jadi ya pasti memang agak susah ya kalau kita apa namanya pelaksana aktual itu sama dengan standar atau sama dengan budget yang ditetapkan perusahaan. Kalau sama persis biasanya sangat susah gitu ya. Tapi tadi ya pasti kita akan melihat apakah kalau ada
perbedaan ya, perbedaan itu wajar atau enggak. Itu pasti yang jadi pertanyaan kan itu ya, kalau misalnya ada beda, itu bedanya masih wajar atau enggak gitu ya. Kalau masih wajar berarti oke, enggak perlu dilakukan evaluasi karena itu masih masuk dalam limit atau range yang masih bisa ditoleransi oleh perusahaan ya. Perusahaan masih bisa menerima itu, masih dalam batas kewajarannya perusahaan, sehingga batas kewajaran setiap perusahaan pun juga akan berbeda-beda tergantung kesanggupan dari atau kondisi perusahaan masing-masing gitu ya. Nah, maka perusahaan itu perlu menetapkan ini ya, acceptable range tadi ya. Apa itu acceptable range? Itu adalah sebuah standar yang ditambah atau dikurangi oleh allowable deviation ya, atau range yang dapat diterima gitu ya. Allowable itu yang boleh gitu ya, atau yang masih bisa diterima gitu ya. Deviasi itu ya berarti perbedaannya gitu ya. Jadi acceptable range ya, atau batas yang dapat diterima itu adalah standar ditambah atau dikurangi oleh selisih yang masih bisa diterima ya, gampangnya itu. Nah, itu ada dua jenis ya, yang sifatnya upper ya, upper control limit sama lower control limit. Kalau lower itu berarti adalah standar dikurangi ini ya, standar dikurangi selisih yang masih bisa diterima. Ya, jadi di bawah standarnya berapa gitu ya. Kalau yang upper itu berarti di atas standarnya berapa gitu. Jadi misalnya standarnya kalau yang upper standarnya 200, berarti kalau upper control limit berarti misalnya 200, ini standar ya, ini standarnya. Terus kalau uppernya berarti misalnya 250, berarti kan 200 ditambah 50 ya, berarti kan range-nya yang diizinkan atau yang dibolehkan ya, kalau misalnya itu selisihnya melebihi 200 itu adalah hanya 50 aja gitu. Kalau yang lower limit ya berarti kalau 200 ya berarti lower limitnya adalah 150. Ya, dia boleh di bawah itu tapi selisihnya nggak boleh lebih dari 50 ya, karena batasnya lower limitnya adalah 150 ya. Kalau dia masih berapa misalnya 180 gitu ya, atau misalnya kalau yang di atas 230 yang nggak perlu dilakukan evaluasi ya, karena masih di dalam batas kewajaran perusahaan tadi ya, limitnya. Oke, kemudian kalau ini adalah terkait jurnal ya, untuk disposisi ketika apa namanya sudah terjadi proses penjualan gitu ya, cost of goods sold, kemudian nanti di kreditnya adalah variance-nya, baik yang material ya maupun yang labor. Ya, material itu berarti ada price, ada usage, yang labor ada rate, ada efisiensi. Debitnya adalah COGS. Ini soalnya nanti teman-teman bisa sambil lihat di buku ya, karena saya nggak bikin slide sendiri tadi, nggak saya modif gitu ya, jadi soalnya belum ada di sini gitu. Saya pakai PPT mentah aja yang dari buku ini. Oke. Oke. Kalau yang ini berarti terkait dengan ini ya, apanya, tampilan persentase gitu. Jadi kalau misalkan ketika barang itu sudah jadi, maka kan work in process-nya kan presentasinya 0%. Ya, tapi kalau misalnya dia sudah ada yang terjual ya, maka sudah ada yang terjual tapi ada juga yang belum terjual ya, maka di sini akan muncul persentasenya. Ya, untuk finish good kan berarti barangnya sudah jadi tapi belum terjual, itu persentasenya adalah 20%, sedangkan yang total sudah terjual adalah 80%. Ya, ini komponen untuk penjurnalannya. Ya, finish good dan COGS pada variance-nya. Ya, jadi variance-nya ini ditaruh di kredit semua karena sudah ada proses penjualan dan barangnya juga sudah jadi gitu ya. Jadi sudah tidak ada proses pengerjaan lagi, tidak ada proses work in process lagi. Oke. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk pas ya. Alhamdulillah untuk yang overhead variance
sama nanti ada mix and yield. Ini ya, mix and yield akan kita bahas di minggu depan insya Allah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sambil saya absen.